Nah, apalagi yang biasa memutuskan persaudaraan. Apa yang biasa memutuskan kita ini bersaudara satu kampung. Apalagi setelah juru bicara, tim sukses. Apalagi calon yang sombong. Sombong. Apa sih yang biasa membuat orang sombong? Apa yang membuat orang sombong? Satu, ilmu. Tinggi sekali ilmunya. Banyak sekali gelarnya. Akhirnya sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah mau ambil kita punya ilmu, gampang sekali. Dengan cara apa? Nah, kasih pikun, Ki. Ada obatnya pikun sampai sekarang? Ada? Nah, ada. Ini cerita wallahu alam benar atau tidak. Saya dapat di cerita warung kopi. Ada dosen banyak sekali gelarnya. Sampai guru besar pun gelarnya. Bertumpuk gelarnya. Pas pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, sudah hampir 2 minggu ini, setiap kau keluar, tidak pernah lagi kau cium saya. Selama ini kalau kopi mengajar, kau cium saya. Dan sudah bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Coba, kalau Allah hukum kita, diambil kita punya ilmu, tidak bisa dibedakan mana istri, mana pembantu. Tapi jangan juga modus, mantan-mantan sudah dengar begini pura-pura pikun. Nanti cium pembantunya masih muda. Modus kejahatan ini, Pak. Bu, kalau suami kita tidak bagus, ibu nanti tetap masuk surga. Itu enaknya jadi perempuan. Beda kami laki-laki, susah ibu masuk surga. Kalau ibu, coba dengar ibu. Suami tak pacandringan, suami tak tukang tipu, suami tak tidak sholat, suami tak narkoba, tapi ibu rajin sholat, ibu sabar di rumah, ibu ngurus anak, tutup jilbab dirinya, tidak pernah makan barang haram. Nanti ibu tetap masuk surga, suami masuk neraka. Tidak ada urusan dengan suami tak. Bahkan Nabi jelaskan, kalau kau sabar, kau sholat, kau menunaikan ibadah puasa, kau lindungi harga dirimu, kau tetap patuh kepada Allah, kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ini 7 pintu surga ibu, pilih mana kau suka masuki. Coba enaknya. Tapi kami laki-laki, meskipun kami ulama, penghafal Quran, mimpin sholat berjamaah di masjid, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak puasa Ramadan, istri tidak sholat, demi Allah, sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu yang masuk neraka, meskipun suaminya ulama. Tuh, tidak gampang itu jadi suami, Pak. Makanya yang kita selalu pikir mau 2, 3, 1 saja nanti tanggung jawabnya susah. Tapi Bu, itu laki-laki tergantung istri. Kalau sopan Ki, masa suami tak macam-macam? Begitu ada yang gone, dia bilang, niga to iko, ila cundeke. Itu istriku di rumah sopan, santun, taat. Untuk apa lagi? Tidak ada mikala itu istriku, penghuni sorga. Saya mau ikut masuk sorga. Tapi kau pandan nakaki, makutu, malas berdandan, suka marah-marah, tidak hargai saudaranya suami, tidak hargai mertua. Naseleiki Bu. Tapi coba kalau sopan kita sama mertua tak, kita hormati mertua tak, kita hormati saudaranya. Datang mau macam-macam suaminya, mau menikah, mertua tak pembela. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari itu. Coba kau lihat itu istrimu, saya belum bangun sudah siap sarapan, tidak pernah kasar bicara, tidak pernah kau bantah, apalagi kau cari kau itu. Haram air susuku kalau mau kau kawin lagi. Mertua tak bela Ki. Tapi kalau mertua tak tidak dihormati, datangi sangi marah-marah Ki, banting pintu, tanya kapan Ki pulang. Jauh-jauh dari Pindrang datang suruh aku karena anaknya kerja di Vale. Marah-marahi terus. Biar ada mamanya kita marah-marahi juga. Datang saudaranya tidak pernah kita hormati. Pulang kampung lebaran. Apa Anda bilang? Mak bene nona. Apa itu istrimu tidak tahu sopan santun. Batemu ku kasih sekolah. Ku jualkan kau sawah supaya baik-baik derajatmu. Masa istrimu sendiri tidak hargai kau? Kawin mah kau lagi. Kau perlu sembunyi-sembunyi kau. Cidak kau. Si mau kau. Apa sebab orang serakah? Karena dia merasa bahwa kekayaan itu hanya duit. Kekayaan itu hanya kebun sawit. Kekayaan itu hanya timah. Kekayaan itu hanya kapal.
Padahal kekayaan kita paling mahal dan tidak bisa diuangkan, kata Allah. Fi ahsani taqwim. Nih badanmu yang sangat bagus saya kasih kamu. Kecil itu uang 1 miliar. Kecil itu kau punya ruko 4. Kalau saya cabut kesehatanmu. Contoh. Mau saya kasih contoh. Bu, mau saya kasih handphone. iPhone X. Itu harganya sekitar 24 juta. Pulsanya 3 juta. Mau ibu? Berarti kurang lebih 27 juta. Mau ibu? Mau, betul. Betul. Tapi begitu saya kasih itu handphone, ibu langsung tuli. Mana yang mau? Mana yang mau? Mana? Apa? Mau dia apa handphone kalau sudah tuli? Halo. Halo. Masalah sih. Bukan masalah HP, telingamu galaca. Coba. Artinya apa? Alat telekomunikasi yang mahal bukan handphone. Alat telekomunikasi yang mahal bukan seluler. Tapi apa? Telinga. Tidak ada gunanya seluler. Tidak ada gunanya jaringan kalau tidak ada telinga. Alhamdulillah. Allah kasih kita telinga gratis. Tidak perlu dibayar. Hebatnya lagi telinga. Dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Coba. Dan hebatnya lagi nih telinga kita ditempatkan pada posisi yang sangat ideal. Kiri kanan. Bagaimana seandainya satu di ketek, satu di pantat. Begitu kita menelpon, halo ya. Halo ya. Kacau Pak. Nikmat Allah. Masya Allah. Saya di Unhas mengajar mata kuliah public speaking. Teknik berpidato. Ujian akhirnya praktikum, pidato. Suatu ketika saya pidato, tiba-tiba ada cewek kasih kaget saya, Pak. Ada kawat di giginya. Pernah lihat ibu-ibu ada orang kawat di giginya? Dulu waktu saya kecil, kebun dikawat. Sekarang gigi dikawat, Pak. Weh, modern anak-anak kasih. Saya tanya lah dia. Kaget saya. Kenapa itu gigimu? Tidak gaul Pak Ustaz. Apa itu? Ini behel. Oh, mahal itu dek. Ini 17 juta Ustaz. Sebenarnya 1 kali umroh. 1 kali umroh disimpan di giginya saja Pak. Masya Allah. Langsung saya panggil, sigo dulu. Kau kira itu behelmu mahal? Yang mahal bukan behel. Tapi apa? Gigi. Biar mau kau pasang behel 70 juta, tidak ada gigimu. Apa kamu kawat? Coba. Bukan behel yang mahal. Gigi. Allah kasih gratis. Bapak tahu enggak pasang gigi? Ada kawan saya baru pasang kawat gigi. Gigi palsu. Gigi palsu bukan dicabut-cabut ya. Yang ditanam. Dibor itu kita punya gusi ditanam. Berapa? 22 juta. Itu tahun lalu. Tidak tahu berapa karena naik dolar. 22 juta 1 gigi. Kali 32. Bayar itu. Bayar mah kok. Kalau nelayan hanya buru, tidak bisa kau beli gigi. Coba. Gratis Allah kasih 32. Jatuh masih bisa ganti. 2 kali 32. Hebatnya lagi di gigi kita, subhanallah. Allah kasih pembatasnya. Panjang dan tumbuhnya dibatasi. Bapak-bapak polisi pernah bayangkan bagaimana seandainya ini gigi tumbuh seperti rambut. Gondrong semua mi mulut Pak. Tidak bisa diterima di polisi kalau keluar gigi. Subhanallah. Iya Pak. Ini ada kameranya staf saya. Ini kamera begini Pak, tidak kurang 20 juta. Kalau mau yang ambil gambar yang agak jauh, dia harus punya tele. Yang agak panjang. Supaya apa? Gambar bisa diambil meskipun jauh. Itu minimal paling rendah harganya 8 juta. 25 tambah 8 juta, berapa juta nih? Berapa? 32. Biar ibu punya uang 32 juta beli kamera, tidak ada ilmunya, tidak bisa kita pakai. Foto kau Ustaz, setengah badan nah? Oke, ready, 1, 2, 3. Cek. Jadi, deh setengah badan betul. Tapi apa? Pusat ke bawah. Mahal, harus punya ilmu, harus punya waktu. Di setel itu, kalau dia jauh di zoom in, kalau dia dekat kita zoom out. Diatur,
berapa kecepatan megapiksel kita punya kamera, berapa kekuatan cahaya waktu itu, jarak antara objek dengan kamera kita harus diukur, perlu waktu, perlu ilmu, diputar-putar, dikasih fokus, baru bisa ngambil gambar yang baik. Perlu puluhan juta, perlu ilmu, perlu waktu. Alhamdulillah, bukan ini yang mahal. Apa? Mata. Biar ada kamera kalau tidak ada matamu. Kau mau apa? Kan ketawa, saya serius ini.